Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan tugas video kedua. Inverting pembalik inverting amplifier. Inverting amplifier atau sama dengan op-amp yang menguatkan atau membalik outputnya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu RFV sama dengan I RF sama dengan VI per RI dikali RF. Nah, bisa kita lihat pada gambar rangkaian di sini, masukan pada catu dayanya masuknya kepada input negatif, itu sama dengan inverting. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran FO, maka FO sama dengan negatif VRF. VRF sendiri adalah resistansi feedback, dan FO sendiri di sini adalah outputnya atau keluaran dari sini. Maka dihasilkan rumus untuk menghitung output inverting amplifier adalah FO sama dengan negatif VRF atau sama dengan negatif FI per RI dikali RF, atau juga sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Contoh soalnya di sini diketahui RF sama dengan 100K, RI 10K, FI sama dengan 1 volt, dan RL 25K kilo ohm. Hitung I, FO, ACL, IL, dan LO. Nah, solusinya kita pakai rumus ini. I sama dengan FI per RI sama dengan 1 volt per 10K sama dengan 0,1 mA. Bisa kita lihat di sini, ininya FI-nya sama dengan 1 volt, RI-nya sama dengan 10K, maka langsung dibagi saja 0,1 mA hasilnya. Nah, sekarang kita cari FO-nya. FO-nya kita pakai rumus negatif RF per RI dikali FI sama dengan negatif 100K per 10K dikali 1 volt sama dengan negatif 10 volt. Nah, negatif di sini sama dengan tanda perubahan fasa, karena si rangkaian ini termasuk inverting amplifier, bukan non inverting. Dan ACL-nya, mencari ACL-nya kita pakai rumus ini. Karena sudah diketahui FO-nya dan voltase masukannya, kita tinggal masukkan saja negatif 10 per 1 sama dengan negatif 10. IL-nya 0 dikurangi FO per LL. Rumusnya sama dengan 0 dikurangi negatif 10 per 25K sama dengan 0,4 mA. LO-nya sendiri hasilnya sama dengan I plus IL. IL di sini arus pada beban. Nah, arusnya di sini kita diketahui 0,1 mA, dan IL-nya di sini sudah kita dapatkan 0,4. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Nah, contoh yang kedua, diketahui RF 25K, RI 10K, FI sama dengan negatif 0,5 volt dan RL 25K. Hitung sama seperti tadi, I, FO, ACL, IL, dan LO. Nah, di sini cuma beda tegangan masukannya. Yang tadi
1 volt dan yang ini negatif 0,5 volt. Rumusnya sama pakai yang tadi. I sama dengan Fi per Fi sama dengan 0,5 volt per 10K sama dengan 0,05 mA. FO nya karena kita sudah dapat voltasenya, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Rumusnya di sini FO sama dengan negatif FF per Fi dikali Fi sama dengan negatif 250K per 10K dikali negatif 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Karena kita sudah mengetahui FF nya sama Fi nya, maka kita gampang untuk mencari ACL. ACL di sini kita tinggal masukkan negatif 250K per 10K sama dengan negatif 25. Karena FO nya sudah kita dapatkan dan FL nya sudah ada 25K. Nah, untuk mencari L sama dengan FO per FL sama dengan 12,5 per 25K sama dengan 0,5 mA. Nah, IO nya sama dengan I plus IL karena tadi sudah dapat arusnya dan IL nya, jadi tinggal kita jumlahkan saja untuk mencari IO sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Nah, bisa kita lihat pada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, inverting pasti inputnya di kutub positif negatif. Nah, bisa kita lihat perbandingannya ketika Fi di 0,0 derajat dan ketika outputnya menjadi 180 derajat, dan begitu juga sebaliknya kalau pada non inverting, dan ini inverting. Jadi awalnya dari 0 derajat dan kalau outputnya menjadi 180 derajat dan lebih tinggi ketika naik lagi karena sistemnya kan inverting menguatkan. Rangkaian penjumlah pembalik inverting adder dengan 3 masukan op amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika F1 tidak sama dengan F2, F2 tidak sama dengan F3, dan F3 tidak sama dengan FF. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar rangkaiannya. FO untuk menghitung rumus outputnya, jika nilai resistansi di sini berbeda-beda antara tiga resistor ini, maka rumusnya untuk mencari output FO sama dengan negatif FF per F1 dikali F1 ditambah negatif FF per F2 dikali F2 ditambah negatif FF per F3 dikali F3. Nah, jika F1 sama dengan F2 dan F2 sama dengan F3 atau F3 sama dengan FF, bisa kita lihat kalau jumlah resistansinya sama atau nilainya sama di sini, kita bisa memakai rumus untuk mencari FO atau voltase output. Di sini kita pakai rumus negatif V1 tambah V2 dan V3. Kalau di sini semuanya sama, jika jumlah masukannya sebanyak F, di mana F1 dan F2 dan F3 plus dan F, maka rumusnya
FO sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3 ditambah Fn per N. Jika nilai jumlah ini sama, maka kita bisa memakai rumus FO yang ini. Dan rumus ini tergantung nilai resistansinya yang ada di sini. Jadi tidak terpaku pada yang satu atau dua. Jadi kita bisa lihat dulu pada resistansinya di F1, F2 atau F3. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk terminal op amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari FO melewat FF sehingga timbul tegangan pada FF, yaitu VFF sama dengan IFF sama dengan FI per FI dikali FF. Nah, bisa kita lihat di sini ada tegangan yang masuk di kutub positif. Ini rangkaian non-inverting amplifier. Berbeda dengan yang tadi atau kebalikannya yang tadi inverting dan sekarang non-inverting. Polaritas positif pada FF pada terminal keluaran FO, maka besaran FO merupakan penjumlahan antara tegangan FF dengan tegangan input, sehingga FO sama dengan VFF ditambah FI. FO, dan untuk mencari voltase outputnya sama dengan, ada rumusnya di sini. FO sama dengan VFF ditambah VI atau sama dengan FI per FI dikali FF ditambah VI, atau sama dengan juga FF per FI ditambah FI. Atau sama dengan juga di sini ada lagi FO sama dengan FF per FI ditambah 1 dikali VI. Tegangan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL FO per FI sama dengan atau FF per FI ditambah 1. Nah, IL nya di sini hampir sama kayak rumus yang inverting, FO per FL. Arus yang masuk dan penguat tak membalik atau non-inverting amplifier adalah arus yang masuk berasal dari resistansi umpan balik. Jadi arus yang masuknya di sini dari yang hasil umpan balik. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Nah, di sini kita pakai superposisi. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan positif op amp didapatkan. Nah, bisa kita lihat masukannya pada kutub positif. Di sini ada V1 sama V2. Maka didapatkan V1 atau FI sama dengan F2 per F1 plus F2 dikali F1 atau V1 tambah F1 per F1 per F1 ditambah F2 dikali V2. Maka untuk mencari FO nya sama dengan FF per F1 atau FI ditambah 1 dan F2 per F1 tambah F2 dikali V1 plus F1 per F1 plus F2 dikali V2. Maka di sini rumus ACL nya FO per V1. Rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder atau N masukan.
Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau n masukan dengan f sama semua kecuali Rf dan nilai Rf sama dengan n negatif 1, maka besaran tegangan outputnya Fo ditambah V1. Untuk mencari Fo nya V1 tambah V2 dan tambah V3. Ini untuk rangkaian non inverting edan. Di sini kita bisa lihat ada 3 masukan, yaitu V1, V2 dan V3 pada kutub negatif, dan kutub positifnya tidak ada sama sekali tegangan yang masuk. Rangkaian penguat penyelisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Di sini rumusnya Fo per Rf. Fo sama dengan Rf per Ri ditambah 1 ditambah Ri per Ri ditambah F2 dikali V2 dikurangi Fs per Ri dikali V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, F1 per F1 sama dengan Rf per F2, maka Fo nya sama dengan Rf per F1 dikali V2 dikurangi V1. Rangkaian penguat selisih ini memiliki inputan di tegangan negatif dan positif. Bisa kita lihat di op-amp ini memiliki inputan di tegangan negatif dan positif. Bisa kita lihat F1 dan F2 nya. Rangkaian pembanding komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya merupakan rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Untuk rangkaian ini akan membandingkan tegangan outputnya untuk biar supaya tidak mengalami noise. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output atau Fo didapatkan dari selisih tegangan Ed. Jika Ed positif, maka Fo sama dengan positif V1 dan sebaliknya. Jika Ed negatif, maka Fo sama dengan negatif V1. Saat noise timbul pada input N, maka kaki inverting pada input menjadi Vi plus Vn, sehingga selisih Ed menjadi Ed sama dengan 0 dikurangi dalam kurung Fi ditambah Fn atau Vi ditambah Vn sama dengan negatif dikurangi Vi ditambah Vn. Bisa kita lihat gambar sinyalnya di sini ada sedikit pembeda di sini. Kenapa ini beda? Karena di sini terdapat noise, terjadinya noise di sini. Di sini ada noise. Detektor pembalik penyilang 0 dengan histeris IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Untuk mengatasi noise yang tadi kayak di sini kita harus memasang input feedback pada positif. Kepanjangan IDZ sendiri adalah inverting
zero comparator detector with hysteresis. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, positif V-SAT atau negatif V-SAT. Ciri pembanding adalah feedback masukan positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, FO berada pada V-SAT dengan tegangan masukan positif sebesar F2 per F1 ditambah F2 sama dengan V-SAT. Karena tegangan feedback ini bernilai positif, maka lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan over threshold voltage. Nah, bisa kita lihat pada gambar sini, ketika pada saat VI-nya kurang dari F out atau FUT, V out, bisa kita ketika VI-nya kurang dari FOT, maka di sini masih positif di V-SAT positif. Dan sebaliknya, jika VI-nya melebihi VOUT, berubah menjadi lebih besar dari FOUT, maka berubah jadi negatif. Bisa kita lihat pada sinyal di sini langsung ke bawah karena FI-nya lebih besar dari VOUT. Bisa kita lihat, dan jadi VOUT sama dengan F2 per F1 ditambah F2 sama dengan V-SAT. Tegangan ED atau VOUT dikurangi VI. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VOUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan FO sama dengan positif V-SAT. Bila tegangan FI naik sampai lebih besar dari VOUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi V-SAT. Karena tegangan FO sama dengan positif sama dengan negatif V-SAT, maka tegangan feedback masukan menjadi F2 per F1 tambah F2 negatif V-SAT. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangannya feedback lebih kecil dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT nya sama dengan F2 per F1 ditambah F1 ditambah F2 dikali negatif V-SAT. Yang tadi sudah dijelaskan, jika FI nya lebih besar dari VOUT, lebih kecil dari VOUT, maka di sini positif. Dan jika FI nya lebih FLT nya lebih besar dari VOUT, maka langsung jadi negatif VOUT atau negatif. Karena ada batasnya, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya hysteresis VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VA sama dengan VOUT dikurangi VLT. Selain adanya hysteresis, ada pula tegangan tengah-tengah center voltage VCTF yang dapat dirumuskan VCTF sama dengan VOUT per VLT per 2. VOUT sama dengan F2 per F1 ditambah F2 sama dengan ditambah dikali V-SAT positif. VLT sama dengan F2 per F1 ditambah F2 dikali negatif V-SAT. Untuk yang tadi rumusannya didapatkan ini. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan hysteresis. With hysteresis, rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka mengalami kesalahan pada FO sekitar crossing. Bisa kita lihat di sini ada M di sini memperkecil, mempengaruhi nilai VLT dan FOUT.
untuk memperkecil mempengaruhi nilai VLT dan nilai VOUT-nya. Apabila R dan feedback sama dengan MR, maka besarannya VOUT sama dengan negatif V1 per M, dan VLT rumusnya sama dengan positif V1 per M. Nah, M di sini sudah dijelaskan tadi, M kecilnya mempengaruhi nilai VLT dan VOUT. Detektor pembalik taraf tegangan, hysteresis, inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan FO dan referensi, sehingga didapatkan persamaan Vout N kali R per R plus kali N kali R dikali Vref positif, atau bisa juga R per R sama ditambah N per dikali R dikali positif V1, atau bisa juga N per 1 ditambah R dikali Vref dikali plus V1 per 1 kali N, dan FLT didapatkan rumus N kali R per F ditambah NR dikali Vref positif, atau R per Rn R ditambah N R dikali NR dikali negatif V1, atau juga bisa kita dapatkan N per 1 ditambah R dikali Vref, atau negatif V1 per 1 ditambah N. Nah, N di sini jumlah resistansinya dengan catatan nilainya sama. Nah, bisa kita ini kan kalau menggunakan N ini jumlah resistansinya dengan catatan nilainya harus sama. Jadi nilai di sini harus sama N-nya, nilai resistansinya. Terima kasih sebelumnya, terima kasih.